Shalom komunitas Dewasa Muda CK7, puji nama Tuhan, nama saya Harun. Saya ingat saudara di tempat kul kita itu yang punya kul itu punya banyak akuarium. Dan habis selesai kul, kemudian yang punya rumah itu kasih anak-anak kita ini akuarium kecil. Dan kemudian di dalamnya ada 2 ikan gapi saudara. Nah anak-anak ini kan excited karena dikasih ikan. Ya, terus kita bawa pulang ke rumah. Yang namanya anak-anak kan kadang-kadang sukanya itu hanya sementara saudara. Jadi setelah berapa hari mereka sudah bosan dan akhirnya saya pelihara ikan gapi tersebut. Tapi saya pikir memang ikan gapi itu unik saudara. Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya ikan gapi kalau melahirkan, sekali melahirkan itu bisa melahirkan 30 sampai 40 bayi saudara. Saya pikir Tuhan itu luar biasa. Nah, proses untuk ikan gapi melahirkan itu bisa ambil waktu mungkin setengah jam, 45 menit atau 1 jam saudara. Jadi pada waktu proses melahirkan, waktu anak bayi keluar, kita harus pindahkan ke tempat yang lain. Karena kalau enggak nanti anak bayinya akan dimakan oleh ikan yang lain saudara. Nah, saudara, waktu saya pulang malam, jam 11 malam habis persekutuan doa, waktu saya masuk rumah, anak saya si Michelle itu langsung datang sama saya dan excited. Dia bilang, Daddy, ini ikan gapinya melahirkan gitu. Saya pikir, wah sudah jam 11 malam, mau sampai jam berapa ini proses melahirkan. Jadi saya tungguin itu bayi-bayi itu keluar satu-satu saudara. Keluar satu saya pindahin, keluar satu lagi saya pindahin saudara. Nah anak saya kan excited, dia tanya sama saya, Papi sudah berapa? Ikan bayinya sudah berapa? 2, 3, 5, 7, 9, 11 gitu kan. Saya bilang sama si Michelle, lama-kelamaan, karena begini, ikan gapinya saya udah gak bisa hitung lagi, karena mereka kan berenang-berenang terus. Saya bilang sama si Michelle, sorry, Papi udah gak bisa hitung lagi, karena ikan gapinya berenang-berenang. Mending kamu tidur saja, ya nanti biar Papi yang beresin ini bayi-bayi gapinya ini. Kemudian udah selesai prosesnya saudara, saya tidur. Besok pagi saya ke kantor, waktu saya kembali ke rumah saudara, terus waktu saya buka pintu, anak saya si Michelle langsung datang sama saya. Dia bilang, Daddy, jumlah ikan bayi gapinya ada 27. Ya, saya pikir, loh, kok kamu bisa tahu ada 27? Gimana caranya? Nah, rupanya saudara, dia cerita, ini tempat ikan bayi gapi saudara, dia ambil handphone dan kemudian dia foto dari atas saudara. Nah, dia foto dari atas, setelah begitu dia lihat fotonya dan dia gedein saudara, dan dia hitung satu-satu bayi gapinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan akhirnya kehitunglah jumlah bayi gapinya itu ada 27. Ya, justru pada waktu lihat di foto, semuanya bayi gapinya itu diam. Di situ dia baru bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah saudara, saya pikir dengan Tuhan pun sama saudara. Seringkali kita perlu yang namanya menenangkan hati kita, pikiran kita, supaya kehidupan kita itu menjadi lebih teduh saudara. Nah pada waktu kita berdiam diri saudara, kita baru bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh iya, Tuhan pernah menyembuhkan saya, Tuhan pernah menolong saya, Tuhan pernah membuat mukjizat, Tuhan pernah kirim orang untuk menolong saya. Nah dimulai dari situ saudara, pada waktu kita dalam keadaan tenang, kita bisa mulai melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya ingat satu ayat, Mazmur 34, ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, di sini dikatakan biarlah kita mengecap dan melihat. Sebetulnya Tuhan itu baik luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian ayat itu berlanjut dikatakan begini, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, bahasa Inggris dikatakan yang trust in Him. Pada waktu kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, di mana selalu Tuhan itu memelihara dan menolong setiap kehidupan kita, dan kita akan mempunyai kehidupan yang bergantung kepada Dia. Tuhan memberkati.